Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pemirsa Hima Kopi Talk dimanapun berada. Kembali lagi bersama podcast Hima Kopi Talk bersama saya Akbar, mahasiswa KPI semester 3. Dan sekarang kita akan membahas tentang mindset. Salah satu pembahasan yang agak tinggi ya, yang akan kita bawakan hari ini. Tentunya kita akan mendatangkan narasumber yang kredibel di bidangnya. Ada siapa? Ada Kang Aang. Selamat sore berarti ya. Selamat sore menjelang malam, Kang Aang. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sampai tujuan gak sih? Iya, boleh selamat sampai tujuan. Kang, bagaimana ini kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, sampai saat ini masih dianugerahi ketampanan yang tiada tara. Masya Allah, ketampanan. Bagaimana perjalanan untuk menuju ke sini, Kang? Perjalanan dari rumah ke sini, wah sangat luar biasa ya. Betul. Kebetulan rumah dekat ya, jadi luar biasa. Dibikin luar biasa. Dibikin luar biasa ya. Oke, Kang Aang, kali ini tema podcast kita adalah tentang mindset. Wow. Salah satu pembahasan yang cukup tinggi tapi saya percaya bahwa Kang Aang bisa memberikan pengetahuan kepada kita tentang tema kali ini. Alah, jangan berlebihan lah. Saya juga masih dalam proses belajar. Ya, saya juga bercanda tadi. Oke. Mungkin bisa langsung kita ke pertanyaan atau Kang mau diperkenalkan diri dulu. Tapi sepertinya teman-teman Hima Kopi, maaf teman-teman pemirsa yang setia mendengarkan podcast Hima Kopi itu sepertinya sudah tidak asing dengan Kang ini karena beliau ini melanglang buana di mana-mana. Kalau di STI itu jangan ditanya, beliau jam terbangnya melebihi kapal jet, pemirsa semua. Jadi apa perlu diperkenalkan lagi? Kayaknya nggak usah lah ya. Nanti juga kan ada di sini dijelaskan. Nanti kalau misalkan mau kenal lebih dekat langsung aja ke IG-nya ya. Nanti ditulis di sini, silakan dicek aja. Oke. Kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Mungkin ini ke pertanyaan umum dulu ya. Karena ini berkenaan dengan mindset. Jadi menurut Kang Aang, sebenarnya mindset itu apa gitu? Jadi kita sebenarnya orang awam itu belum tahu betul gitu. Pernah mendengar tapi kita belum tahu dan sepertinya banyak juga yang belum paham gitu. Apa itu sebenarnya mindset? Boleh dijelaskan silakan. Siap. Tapi sebelumnya izin menyapa dulu ya teman-teman. Boleh disapa. Apa kabar sebenarnya? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait pertanyaan tadi, mindset itu apa sih? Berdasarkan referensi yang saya dapatkan, menurut seorang psikolog lulusan dari Stanford University, bahwa namanya siapa ya, lupa lagi saya. Carol Dweck. Jadi mindset itu adalah cara seseorang atau cara manusia merespon, memahami dan juga menyimpulkan sesuatu. Cara orang merespon, memahami dan menyimpulkan sesuatu. Catat itu. Ya. Oke. Teruskan. Oke. Kalau bahasa kitanya ya, mindset itu kurang lebih ya pola pikir lah. Pola pikir. Dan tentunya pola pikir itu tidak ada ujug-ujug di dalam diri kita. Harus ada proses pembentukannya. Iya. Dan itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sekali lagi bahwa pola pikir itu tidak ujug-ujug terbentuk, tapi ada proses. Ya, salah satunya tahapan yang pertama itu adalah proses belajar. Iya. Dengan proses belajar maka itu kan ada proses berpikir. Nah, dari situlah mindset atau pola pikir kita akan terbentuk. Dan kita setelah mindset kita terbentuk, maka kita akan bisa merespon, memahami dan juga menyimpulkan sesuatu yang kita alami atau yang kita hadapi atau yang kita lihat lah minimal. Oke, jadi simpelnya mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir teman-teman pemirsa semua. Oke. Menurut Kang Aang, kenapa mindset itu penting gitu? Terutama kita kan kalau ingin sukses pasti kita perlu mindset yang positif dong. Betul, ya. Betul. Apa kalau ingin sukses berarti kita harus punya mindset seperti apa tuh? Positif itu spesifiknya seperti apa gitu? Boleh dijelaskan. Jadi gini, setiap orang pasti punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan.
Nah, ketika kita tidak memiliki mindset, tentu harapan, cita-cita dan tujuan itu tidak akan bisa kita raih. Iya. Nah, untuk bisa meraih tujuan kita, harapan kita, tentu diperlukan pola pikir. Iya. Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa berpikir itu. Betul. Nah, adapun untuk memunculkan mindset Iya, positif, mindset positif. tentu output itu tergantung dari inputnya. Untuk bisa menghasilkan output positif, Iya. tentunya harus diawali dengan input yang positif. Betul. Artinya kita harus mencari sesuatu yang bersifat positif, diproses dengan cara positif dan akan menghasilkan output yang positif. Maka dengan belajar hal-hal yang positif, mindset kita, pola pikir kita akan terbentuk dengan positif pula. Jadi yang harus diperhatikan kalau ingin sukses, mindsetnya itu inputnya Inputnya ya. dulu. Inputnya betul. dulu harus diperhatikan, baru Yes. outputnya ya. Yes. Oke. Nah, mindset ini kan pasti ada dua sisi yang berbeda. Jadi ada negatif dan juga positif. Betul. Nah, negatif ini kan mesti dihilangkan dong. Kalau misalkan ingin sukses ya, mesti dihilangkan. Betul. Nah, cara yang paling efektif untuk menghilangkan mindset yang negatif ini gimana tuh caranya, Kak? Oke. Untuk memisahkan antara mindset positif dan negatif, tentunya Betul. kita harus bisa memilah. Kita harus bisa memfilter mana yang kita anggap positif, mana yang anggap kita negatif. Iya. Ya, intinya kembali lagi kepada kita, sebisa-bisa, sepintar-pintar kita memilih dan memilah informasi yang kita dapatkan, sehingga nantinya output yang akan dihasilkan, mindset yang akan kita lahirkan, yang Betul. akan kita bentuk itu positif gitu. Dengan tadi memfilter. Iya, jadi kalau misalkan ingin menghilangkan mindset negatif itu berarti kita harus memfilter. Memfilter. Gitu. Jadi apa yang buruk buang saja. Betul. Apa yang buruk dibuang saja, Betul. teman-teman. Jangan kalian ambil sepohon-pohonnya. Betul. Betul ya? Jangan ditelan mentah-mentah. Iya, betul. Jangan Ada- ditelan mentah-mentah. Ada istilah tuh, ATM. Kalau di ATM. dalam, ya. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Iya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Karena kebetulan kita ini adalah sekolah tinggi agama Islam ya, Betul. Kang. Jadi kita pertanyaan selanjutnya akan sedikit lebih terasa Islami. Oke. Yang pertama, menurut Kang, Mm-mm. gimana peran iman dalam membentuk mindset yang kuat dan gak gampang goyah? Jadi peran iman itu seperti apa nih Oke. buat membentuk mindset kita tuh supaya kuat gitu Oke. dan gak gampang goyah? Iya. Gimana tuh, Yes. Kang? Ini pertanyaan menarik dan sangat bagus sekali ya. Ini antara keimanan, keyakinan dan juga mindset atau pola pikir. Betul. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan Iya. saling menguatkan. Kita tidak mungkin bisa mengimani tanpa kita berpikir. Iya. Kita tidak mungkin menjadi manusia yang beriman tanpa berpikir. Mm-mm. Nah, adapun untuk memunculkan atau melahirkan mindset yang positif, Ya. itu harus diimbangi dengan keimanan. Mm-mm. Makanya dua-duanya ini adalah saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Ya, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa berpikir, kan? Betul. Kita tidak mungkin bisa mengimani Rasulullah yang jaraknya jauh Iya. dari kita Mm-mm. tanpa kita berpikir. Iya. Dan sebaliknya juga kita tidak mungkin bisa berpikir tentang zat-zat Allah tanpa dibarengi dengan keimanan. Ya, intinya tadi bahwa antara keimanan dan juga mindset atau Iya. pola pikir itu adalah saling berkaitan Betul. dan tidak bisa dipisahkan. Dilihat dari background Kang Aang ya yang biasa Background mana nih? background kehidupan. Oh, background Oke. kehidupan. Dilihat dari background kehidupan Kang Aang yang biasa ceramah di sana di sini. Enggak Saya juga. suka lihat bannernya di situ ada mau Kang Aang terpampang gitu. mengisi kajian gitu kan. Iya, iya. Nah, dilihat dari background itu Kang Aang sendirilah kita sebut saja penceramah mungkin boleh disebut. Jangan. Apa, jangan. Ustadz? Enggak, jangan. Jangan. Apa ya? dong? Apa ya? Mengisi kajian. Enggak juga, jangan juga. Orang yang melanglang buana. Orang yang berproses. Orang yang berproses. Oke. Kang Aang dilihat dari backgroundnya ya, orang yang berproses gitu. Kang Aang sendiri gimana tuh biar imannya nggak goyah? Heeh. Jadi kita kan apalagi Gen Z ya imannya Oke. itu sering banget goyah. Yes. Tidak hanya saya, mungkin kalian pemirsa sahabat
Hima Kopi Talk juga pasti sering ya, apalagi Gen Z gitu kan sering imannya goyah. Kalau lihat TikTok, muncul seperti apa konten-konten yang tidak ya langsung goyah ataupun apa gitu kan. Itu sebagai seorang Kang yang berproses itu seperti apa harusnya? Maksudnya pengalaman Kang. Gitu. Jadi untuk menjaga keimanan ya dengan pola pikir. Jadi kita harus tak paham dulu tentang kaidah al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa sifatnya keimanan itu adalah naik dan turun. Betul. Dalam kondisi tertentu keimanan kita bisa naik dan kadang juga bisa menurun, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, hal tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dengan pola pikir kita, dengan mindset kita. Ketika kita melihat sesuatu yang kita anggap yang tidak tadi ya, tanda kutip, pola pikir kita itu menerima atau menolak. Kalau misalkan kita terbiasa dengan sesuatu yang positif, ketika melihat yang negatif, hal negatif tentunya akan menolak. Dan sebaliknya, ketika kita pola pikir kita sudah terbiasa dengan hal negatif, maka ketika mendengarkan atau melihat sesuatu yang positif, maka akan mentah gitu atau bakal mentah. Ya, jadi kalau misalkan kita goyah itu berarti kita memilih untuk menerima gitu ya, memilih untuk menerima. Sedikit masuk lah, bukan menerima, sedikit masuk. Jadi ada pergolakan di situ. Ada pergolakan ya. Kadang saya juga merasakan hal tersebut gitu. Ketika tadi di TikTok misalkan lagi scroll mencari sesuatu yang bermanfaat, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak. Ya sesuatu atau pola pikir negatif saya juga muncul. Cuman nantinya kita bisa mengondisikan mana yang akan dominan gitu. Tergantung kita lagi. Tapi kan sebenarnya goyahnya iman itu kan tidak hanya TikTok ya sebenarnya. Betul. Banyak sekali gitu kan. Betul. Apa aja sih kira-kira goyahnya iman itu selain lihat yang tidak di TikTok? Kira-kira apa aja ya? Banyak faktor ya, selain dari penglihatan juga pendengar, kadang juga dari prasangka kita sendiri juga itu bisa menggoyahkan keimanan. Nah, itu tadi bahwa sebisa mungkin kita bagaimana tetap menghidupkan atau mendominasikan mindset positif kita, sehingga hal-hal negatif yang ada di dalam prasangka kita itu tidak muncul, sehingga tidak menjadi pola pikir gitu. Tadi disinggung soal prasangka ya. Ini pengalaman saya pribadi gitu. Begini, saya kalau dapat musibah itu saya contohkan apa aja gitu, misalkan kecil lah, misalkan belum bayar UAS. Jangan itu dong. Sepertinya itu sangat pribadi sekali. Sama dengan saya. Gini, misalkan saya kehilangan uang, gitu kan? Saya kehilangan uang. Nah, tapi saya tidak menyalahkan orang lain, tapi saya menyalahkan diri sendiri dulu. Saya bilang ini pasti karena saya tidak sholat nih, gitu. Jadi saya berprasangka itu kan saya tidak langsung berprasangka tidak baik terhadap Tuhan. Betul? Nah, saya pernah dengar suatu kajian bahwa ada hadis qudsi yang mengatakan Tuhan ini hadis qudsi itu menceritakan tentang Allah ya. Tuhan itu tergantung pada prasangka hambanya. Tergantung prasangka hambanya, tapi itu hadis qudsi ya. Makanya iya juga gitu. Maksudnya saya kenapa selalu menyalahkan bahwa saya tidak beribadah karena kehilangan uang ini. Jadi sebenarnya menyikapinya bagaimana ya? Jadi gini, kenapa sih kita merasa kehilangan? Jawabannya apa? Kenapa kita merasa kehilangan? Merasa kehilangan. Karena kita merasa memiliki. Oh iya. Andai kita paham, andai pola pikir kita sadar tersebut bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita seutuhnya, maka apapun yang terjadi, tadi kasarnya kehilangan uang, kita tidak akan merasa kehilangan. Justru kehilangan itu, rasa kehilangan itu ketika kita merasa memiliki. Nah, adapun tadi itu uang saya gitu terus hilang. Terus penyikapannya seperti apa? Ya sabar. Sabar lagi. Sabar kuncinya ya. Tawakal, betul. Kalau misalkan Kang Akbar kehilangan uang terus minta ganti, saya gak mungkin juga gantiin kan. Betul. Ya maksudnya saya berpikiran bahwa kenapa selama ini saya selalu menyalahkan
saya tidak ibadah dalam setiap musibah yang saya alami. Ya. Saya selalu berpikiran seperti itu. Yes. Ya, berarti sekarang ini mindset positif itu perlu ya. Perlu. Ya, Justru- prasangka baik itu perlu. Betul. Justru bagus ketika kita mendapatkan musibah, terus kita introspeksi nih. Mm-mm. Jadi kita mendapat musibah ini karena kita tidak beribadah. Iya. Itu bagus. Artinya kita menyadari bahwa bahwa segala sesuatu ini sudah ditentukan. Betul. Nah, ketika kita lupa, bisa jadi musibah itu adalah teguran bagi kita supaya Ya. ingat kembali kepada Ya. Allah. Intinya seperti itu, kurang lebih. Ke situ sih, Iya. maksudnya saya mendefinisikan bahwa ini kayaknya teguran nih buat Betul, saya tidak betul. beribadah, jadi uang saya hilang. Nah, Ya, yes. setiap musibah saya selalu mengaitkan seperti itu. Jadi teman-teman semua, jadi berprasangka yang baik itu perlu ya. Sangat perlu. Mindset yang positif itu perlu terkhusus terutama terhadap Tuhan juga ya. Betul, apalagi. Prasangka baik itu Betul, ya. betul. Harus banget ya. Nah, justru kadang yang terjadi sekarang itu kebanyakan kita karena mindset kita dibentuknya tadi misalkan kehilangan atau mendapat musibah, kita menyalahkan orang lain atau kadang menyalahkan Tuhan. Betul. Dia tidak sadar bahwa dirinya memiliki tugas, fungsi dan peran sebagai manusia. Nah, ketika Allah itu memberikan teguran, dia lupa gitu bahwa teguran itu sebenarnya pada hakikatnya agar dia kembali kepada Allah gitu. Cuman karena pola pikir kita, mindset kita yang salah sehingga kita menyalahkan Tuhan gitu. Masya Allah, ternyata selama inilah jawaban yang kita cari. Saya sih sebenarnya, bukan kita. Sama saya juga. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi sebenarnya gimana cara ngejaga pikiran gitu ya, mindset kita itu biar mindset dan hati terutama ya, biar tetap positif gitu, tapi sesuai dengan ajaran Islam. Itu bagaimana, Kak? Untuk menjaga mindset positif dan hati yang positif, pilih sesuatu yang akan kita dengar, sesuatu yang akan kita lihat, sesuatu yang akan kita baca. Betul. Itu memfilter diri, membatasi diri, membentengi diri. Karena begini, tadi kalau berbicara tentang hati itu kan tidak dilepaskan dengan keimanan. Dan sifatnya iman itu adalah naik dan turun. Nah, untuk menjaga hal tersebut agar tetap stabil, keimanan kita, hati kita tetap positif, pikiran kita tetap positif, dan intinya pintar-pintarlah kita memilih informasi yang akan kita serap. Sangat komunikasi sekali itu ya. Sangat mahasiswa KPI sekali. Pintar-pintar memilih informasi. Nah, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan. Dibatasi waktu aja kita. Ruangnya selega ini sebenarnya ya. Oke. Dalam Islam ini tentu kita mengenal kebarokahan. Kakak sendiri bagaimana dengan kebarokahan? Percaya atau saya tidak? percaya. Ya. Keberkahan itu ada. Betul. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mindset yang baik itu ada keterkaitannya dengan kebarokahan? Yes. Bagaimana korelasinya? Jadi gini, hal yang positif akan menghasilkan hal yang positif. Pikiran positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Betul. Itu adalah realita atau fakta keberkahan. Karena nggak mungkin sesuatu yang positif itu melahirkan hal negatif. Dan sebaliknya, hal negatif tidak akan mungkin menghasilkan hal yang positif. Ya. Artinya keberkahan itu adalah sesuatu balasan ketika kita melakukan sesuatu yang positif dan diawali dengan mindset yang positif. Seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir positif untuk menghasilkan sesuatu yang positif juga. Betul. Oke teman-teman semuanya, tak terasa dari tadi kita ngobrol, ternyata ini sudah 20 menit ya. Ini kita sudah berada di penghujung podcast. Biasanya teman-teman suka pengen closing statement. Mungkin dari Kang Aang ada closing statement buat kita yang dapat membekas. Closing statement. Bagaimana? Saya coba untuk menganalogikan dengan bagaimana dulu kita awal dilahirkan. Kenapa Allah itu melahirkan bayi, melahirkan manusia itu berawal dari kepala, ke badan, tangan dan kaki. Tidak dari kaki dulu atau dari badan dulu, dari gitu. Telinga dulu. Gitu. Jadi Allah itu mengeluarkan manusia dari kepala dulu sampai akhirnya ke kaki. Itu ada sebuah pelajaran
bahwa sebelum melakukan sesuatu Betul. harus berpikir terlebih dahulu. Sebelum melakukan sesuatu kita harus Berpikir terlebih Terlebih dahulu. dahulu. Jadi mempunyai mindset yang positif itu ternyata sangat penting, betul ya. Sangat-sangat penting. Terutama terhadap Tuhan tadi ya, kita Betul. sempat singgung tadi. Betul. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan, dan bila teman-teman semuanya yang masih kepo atau ingin bertanya-tanya ya tentang tema ini tadi ya, mindset ataupun tentang pribadi Kang Ang juga boleh nanti Ngeri. di spill itunya Instagramnya ya. Apa Nanti tuh nama IG-nya? Apa tuh emang? Apa ya? @aang_supriyatna. Aang_Supriyatna. Langsung di follow aja ya. Langsung di follow, jangan berharap fallback karena Kang Ang ini orang yang sibuk. Nanti setelah dari sini kebetulan beliau mau melanglang buana lagi. Kita juga nggak tahu beliau ingin kemana. Oke, tak terasa ya kita akan pamitan terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast Hima Kopi, Hima Kopi Talk ya. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Itu sangat penting sekali dan itu sangat berarti bagi kita semua. Terima kasih Kang Ang atas waktunya. Saya Akbar sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.